Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14. Karena aku mulai mencintaimu. Sampai sekarang kamu tidak bisa buktikan kalau kamu dijebak. Dia ingin kita berpisah. Itu tujuan dia. Kita ribut setiap hari. Ini yang dia mau. Rumah tangga kita berantakan. Untungnya mantanmu itu sudah mati. Kalau masih hidup, aku akan bawa dia ke hadapanmu untuk mengaku. Diam, titah Tuan Roderick yang mana membuat Lionel dan Vanya menghentikan perdebatan mereka. Kapan kamu meniduri wanita lain, Leo? Tanya Tuan Roderick seraya menatap lekat putranya. Lionel menundukkan kepalanya dalam. 22 tahun lalu, ayah. Maaf, aku benar tak bisa mengontrol diriku. Aku dijebak oleh mantan tunangan Vanya. Dia menginginkan rumah tangga kami hancur. Tapi ayah, aku sama sekali tak mengenal wanita itu. Aku tidak selingkuh. Lionel beranggapan jika dirinya tidak pernah selingkuh walaupun pernah meniduri wanita lain. Ia merasa dirinya dijebak. Itu bukan kemauannya, melainkan ada seseorang yang ingin rumah tangganya hancur. Lionel sudah mencari tahu siapa yang menjebaknya. Ternyata benar, mantan tunangan istrinya lah yang melakukannya. Siapa wanita yang kamu tiduri? Apa dia hamil setelah kejadian itu? Tanya Tuan Roderick. Lionel mengangguk kepalanya kecil. Dia hamil, tapi aku sudah memintanya untuk menggugurkan kandungannya. Lirik pria itu yang mana membuat Vanya membulatkan matanya. Ia tak tahu jika suaminya pernah meminta wanita itu untuk menggugurkan kandungannya. Apa kamu sudah pastikan dia menggugurkan kandungannya? Tanya Tuan Roderick kembali. Lionel menggeleng. Dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Sampai sekarang, aku tidak menemukan keberadaannya lagi. Tapi, tiba saja ada seorang wanita datang dan mengatakan jika suaminya adalah putra kandungku. Golongan darah kita sama. Aku juga sudah mengajukan tes DNA. Hasilnya akan keluar beberapa hari lagi. Terang Lionel dengan tatapan pasrah. Tuan Roderick terdiam, pandangannya menatap ke arah tempat berbeda. Alisnya menukik tajam, kerutan di keningnya semakin dalam. Seolah pria itu tengah berpikir keras saat ini. Aku sudah capek, lebih baik kita cerai saja, Ma. Apa? Vanya berlalu pergi, meninggalkan Lionel yang syok atas permintaan sang istri. Memang dari dulu Vanya ingin bercerai darinya, tapi itu hanya sebatas ucapan saja. Tapi entah mengapa, Lionel selalu takut dengan ancaman wanita itu. Bagaimana tidak, dia sangat mencintai istrinya. Dia juga mengakui kesalahannya yang telah membuat istrinya kecewa. Namun, ia tak mau mengakui jika dirinya selingkuh, karena ia tak merasa melakukan itu. Aku gak mau papa dan mama cerai. Ma, Jenna berlari mengejar sang mama. Lionel akan turut mengejar istrinya. Tetapi Tuan Roderick justru menahan lengannya dan menatap tajam padanya. Pa. Jika benar pria itu adalah anak kamu, ayah ingin bertemu dengannya. Secara tidak langsung, dia adalah penerus satu-satunya keluarga Salvatore.
Apa? Sea sungguh khawatir dengan kondisi Zain, apalagi setelah pria itu tak sadarkan diri. Dokter bergegas memeriksa keadaan Zain saat ini. Ia bahkan sempat menegur Sea. Karena berpikir Sea lah yang membuat pasiennya seperti sekarang. Tolong, jangan buat pasien berpikiran berat. Jika tidak, kondisi pasien akan memburuk dan proses pemulihannya akan semakin lambat, tegur dokter itu. Baik dok, sekali lagi maaf, sahut Sea dengan perasaan tak enak. Setelah dokter pamit kembali ke ruangannya, Sea bergegas mendekati Brangkar. Ia memandang suaminya yang sudah tersadar dan menatap langit ruang rawatnya dengan tatapan kosong. Perlahan, Sea meraih tangan Zain dan menggenggamnya dengan lembut. Tidak perlu dipikiran perkataan wanita tadi, dia hanya suka mencari masalah, ujar Sea berharap suaminya tak melamun lagi. Zain tetap diam, ia bahkan tak berminat untuk menyahuti perkataan istrinya. Pria itu terlihat sangat terpukul atas apa yang dikatakan oleh Vanya padanya. Sea tak bisa berbuat apa, apalagi ia sempat melirik Ricky yang sama bingungnya seperti dia. Sea dan Ricky sama menoleh, keduanya menatap ke arah Daisy yang baru saja datang dengan segala kerempongannya. Wanita parubaya itu menarik koper yang sempat Sea tinggalkan karena terburu-buru kembali ke rumah sakit. Kopernya ketinggalan, sama ini nih, kamu tinggalinkan di kamar mandi. Kening Sea mengerut dalam saat Daisy tengah mencari sesuatu dalam tasnya. Tak lama, Daisy mengeluarkan tangannya dan menyodorkan sebuah benda persegi panjang pada putrinya itu. Nah ini, Sea meraih benda itu, perlahan ia melihat dengan jelas 2 garis merah di sana. Jantung Sea berdegup kencang, air matanya menggenang di pelupuk matanya. Rasa bahagia di hati Sea membuncah, keinginan suaminya menjadi nyata. Tadi ia belum sempat melihat hasilnya, melihat 2 garis merah di sana membuat Sea memekik senang. Zain, lihat, sebentar lagi kamu punya bayi, aku hamil, seru Sea seraya menyodorkan tespek miliknya. Mendengar itu, barulah Zain mengalihkan pandangannya. Ia memandang tespek yang Sea sodorkan padanya dengan mata berkaca-kaca. Perlahan, tangannya yang terdapat selang infus bergerak meraih tespek itu. Matanya menatap lekat 2 garis merah yang ada di sana. Apa anak kita nantinya tidak akan malu memiliki ayah sepertiku? Pertanyaan Zain membuat senyuman Sea luntur. Suasana haru tadi berubah menjadi canggung. Pandangan Zain terangkat dan menatap ke arah istrinya. Dia pasti akan kecewa karena memiliki ayah sepertiku, lirih Zain. Tidak akan, Sea menggelengkan kepalanya, ia memeluk suaminya dengan lembut. Lalu, ia menarik dirinya kembali dan menangkup pipi Zain lalu mengusap air mata pria itu. Dengar, dia pasti akan bangga memiliki ayah sepertimu. Jangan berkata seperti itu. Apa kamu tidak mau menyambutnya dengan bahagia? Dia pasti akan kecewa karena kamu menyambutnya dengan tangisan, ujar Sea yang mana membuat Zain tersenyum. Tangan Zain terangkat, perlahan ia menyentuh perut istrinya yang masih terasa datar. Zain menggerakkan tangannya memutar,
berharap calon bayinya dapat merasakan sentuhan tangannya. Sejenak, Zain melupakan kepedihannya. Ia menatap Sea dengan air mata kebahagiaannya. Bayinya udah jadi Hicks. Iya, bayinya sudah jadi. Masa mau jadi dedi anak 3 cengeng sih? Udah, hapus air matanya. Sea meraih tisu dan mengusap air mata Zain yang membasahi pipi pria itu. Terima kasih, lirih Zain dengan tatapan tulus. Sama, sahut Sea seraya mengecup lembut kening suaminya. Tak sadar, Ricky memegang lengan Daisy. Begitupun sebaliknya, keduanya sama terharu dengan pemandangan di hadapan mereka saat ini. Sedihnya Hicks. Sama, sahut Daisy yang mama membuat Ricky menoleh menatapnya dengan tatapan terkejut. Melihat tangannya yang memegang lengan Daisy, sontak Ricky langsung melepasnya. Ya gak janda yang gini juga, cicit Ricky dengan tatapan meringis saat Daisy melirik tajam padanya. Beberapa hari kemudian, kondisi Zain mulai membaik. Dokter pun selalu mengecek kondisi luka yang ada di kepala Zain. Ia mengatakan jika kesembuhan Zain lumayan pesat dan bagus. Hanya tunggu waktu saja untuk proses pemulihan. Sayangnya, dokter belum mengizinkan Zain pulang hari ini karena masih harus melewati pemeriksaan ulang. Aku udah gak betah di sini loh, rengek Zain saat Sea menyuapinya. Janjinya apa kemarin? Nurut kata dokter kalau mau ikut aku USG. Lagian, aku USG kan nunggu kamu sembuh. Udah, cepet kunyah nasinya. Manjanya kok lebihin Kai sih, omel Sea yang mana membuat Zain mengerucutkan bibirnya sebal. Mommy, Kai masuk ke dalam ruang rawat dengan seragam sekolahnya. Pria kecil itu baru saja pulang sekolah dan langsung minta diantar ke sini. Hai, sayangnya Mommy, Sea menyambut putranya dengan baik. Dia mengecup pipi bulat putranya yang semakin menggemaskan. Daddy, Kai beralih menatap Zain. Ia berusaha untuk naik ke atas berangkar. Sea pun membantunya dengan cara mendorong bokong anak itu. Mommy ke kamar mandi sebentar. Kamu sama Daddy dulu, pamit Sea. Ia meletakkan piring makan Zain dan masuk ke dalam kamar mandi dengan gerakan cepat. Kai memastikan Sea sudah masuk ke dalam kamar mandi. Pria kecil itu lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam saku celananya. Melihat itu, Zain mengerutkan keningnya bingung, seolah Kai tengah menyembunyikan sesuatu yang berharga. Daddy, Kai beli cilok. Daddy mau nda? Bisik Kai seraya menyodorkan plastik cilor miliknya. Ih ya mau, mana? Balas Zain yang juga turut berbisik. Kai menyuapkan cilor pada Zain dan beralih menyuapkan pada mulutnya. Kedua pria berbeda usia itu menghabiskan cilor yang Kai bawa dengan keadaan hati yang riang gembira. Setelah habis, Kai kembali menyembunyikan plastik itu dalam saku bajunya dan meraih sebotol air untuk ia minum. Jangan bilang Mommy ya, biculan nanti bibilna kalau bilang Mommy pokokna, bisik Kai. Aman, sahut Zain seraya menunjukkan jempolnya. Mendengar suara pintu kamar mandi yang terbuka, Kai bergegas menoleh. Ia menatap sang Mommy dengan senyuman lebar tanpa merasa bersalah.
Dia merasa beruntung sudah menghabiskan cilor itu tanpa ketahuan Sea. Momi, tadi di sekolah. Sea Kai jajan aneh tuh. Seru Zain yang mana membuat Kai melunturkan senyumnya. Raut wajah anak itu mendadak terlihat panik. Ia beralih menatap Zain dengan alisnya yang menukik tajam. Kok Dedi bocol Ci, desis Kai dengan kesal. Jajan apa? Coba sini, Momi lihat. Kai semakin panik, apalagi plastik jajan miliknya ada di dalam kantong celananya. Sedangkan Zain, pria itu tertawa puas. Hei, tadi Dedi juga makan Hicks. Mana ada, plastiknya kan ada di kamu gembul, seru Zain. Sea segera mengecek saku celana. Kai, benar saja dia menemukan plastik jajanan milik anak itu. Nafas Kai terdengar memburu, dia takut mendapat omelan sang Momi. Tapi tatapan matanya terus menatap tajam ke arah Zain yang tersenyum meledeknya. Maaf Momi Hicks, Kai dikasih Bu Gulu tadi Hicks. Dikasih apa Kai beli sendiri? Tanya Sea dengan tatapan tajam. Kai mengerucutkan bibirnya seraya menunduk dalam. Beli cendili tapi ada Bu Gulu juga di situ kok. Bu Guluna beli juga kok. Seru Kai membela diri. Sea menghela nafas pelan. Lain kali jangan jajan makanan begini ya, gak sehat. Kalau Kai sakit, Momi sedih. Sudah sana ganti baju. Momi bawakan Kai baju tadi. Kai menurut, anak itu turun dari berangkar secara mandiri. Namun, tatapan masih mengarah pada Zain. Ia sungguh kesal dengan Dedi sambungnya itu. Biculan nanti bibilna, bocol dakal, protes Kai dan berjalan mendekati paperback milik Sea yang ada di pojok ruangan. Sea menggelengkan kepalanya, ia masih memantau putranya yang sedang mencari pakaian miliknya. Tatapan Sea beralih menatap Zain yang masih tertawa meledek Kai. Kamu juga makan kan? Tanya Sea dengan tatapan penuh selidik. Enggak kok, elak Zain dengan perasaan panik. Sea mendekatkan hidungnya ke bibir pria itu, ia bisa mencium aroma micin dari sana. Saat Sea akan menarik kembali kepalanya, tiba-tiba Zain menahan lehernya. Membuat bibir keduanya bertabrakan secara singkat. Untunglah, Sea berhasil menarik kepalanya sebelum Kai berbalik. Ini Momi, seru Kai seraya menunjukkan bajunya. Iya, yang itu sayang, seru Sea yang kini mengusap bibirnya dengan cepat. Khawatir, lipstiknya berantakan karena perbuatan suaminya itu. Bantu pakai Momi, pinta Kai seraya menyodorkan pakaian ganti miliknya. Ayo sini, Momi bantu. Sea melirik Zain dengan sinis. Wanita itu merasa kesal dengan suaminya yang asal main menarik dirinya saja. Zain tersenyum puas. Dia mendapat asupan di siang ini. Melihat istrinya yang sedang membantu Kai memakai pakaian. Membuat Zain tiba terdiam dan kembali mengingat tentang kedatangan Lionel serta Vanya. Zain berusaha untuk tak memikirkannya, tapi entah mengapa pikirannya selalu tertuju dengan perkataan Vanya. Apa benar aku anak hasil perselingkuhan seperti yang ibu itu katakan? Jika iya, apa ini alasan nenek tak memberitahuku siapa orang tua kandungku? Batin Zain dengan pandangannya yang kosong. Zain, panggil Sea yang memecahkan lamunan pria itu. Ya, Zain tersenyum. Ia berusaha untuk terlihat baik.
baik saja di hadapan istri dan anak-anaknya. Jangan dipikirkan lagi, ujar Sea yang seakan tahu jika Zain tengah memikirkan sesuatu. Zain tersenyum, dia menggelengkan kepalanya seraya merentangkan tangannya. Sea menghampiri suaminya itu. Dia duduk di tepi berangkar dan masuk ke dalam pelukan suaminya. Zain memeluk pinggang Sea, pria itu meletakkan kepalanya di atas dada istrinya itu. Aku gak sabar lihat dedek, kita periksa sekarang aja ya, bujuk Zain seraya mengelus lembut perut istrinya. Aku belum buat janji sekarang, besok deh, balas Sea. Kamu memang terbaik, Zain mengecup pipi Sea, dan kembali mengelus perut wanita itu. Anaknya udah jadi, bapaknya udah cinta belum? Lionel berjalan masuk ke dalam kamarnya. Pria itu berjalan menuju lemari dan mencari dasinya. Lalu, ia berbalik menatap sang istri yang tengah sibuk bermain ponselnya. Setelah perdebatan mereka beberapa hari lalu, Lionel sempat tak diizinkan masuk ke dalam kamar ini. Karena takut menambah masalah, akhirnya pria itu memilih mengalah. Sayang, apa kamu mau ikut? Tanya Lionel pada Vanya yang enggan menatapnya. Sayang, mau jadi mantan juga? Ingat ya, aku lagi ngajuin proses perceraian kita, desis Vanya dengan lirikan tajamnya. Lionel menghela nafas kasar. Kamu gak mikirin Jenna? Waktu kamu tidur sama Areha emangnya kamu mikirin Jenna apa? Balas Vanya tak mau kalah. Lionel mengerjapkan matanya, kegiatan tangannya yang sedang menyimpulkan dasi miliknya mendadak berhenti. Dan saat itu Jenna belum ada, proses buat aja belum. Gimana aku mau mikirin dia? Celetuk Lionel yang mana membuat Vanya bertambah kesal. Iyain aja kenapa sih? Vanya melempar bantal ke arah Lionel, untungnya pria itu berhasil menghindar. Hentikan, kamu mau ikut aku atau enggak? Hari ini hasil tes DNA keluar, kalau ikut ayo. Kalau enggak, aku sama ayah aja. Vanya membulatkan matanya. Ia beralih menatap Lionel yang tengah menanti jawabannya. Ayah mau lihat hasilnya dan memastikan. Jika Zain adalah cucunya, ayah. Lionel seakan ragu ingin mengatakannya. Terlihat sekali pria itu seolah salah tingkah. Ayah ingin menjadikan dia pewaris. Apa? Lionel meraih kertas yang dokter sodorkan padanya. Dengan ragu, pria itu meraih kertas itu dan menatapnya dengan lekat. Di tangannya, kini sudah ada kertas hasil tes DNA yang akan membuktikan. Apakah Zain adalah anak kandungnya ataukah bukan? Tuan Roderick yang berada di sebelah Lionel sungguh penasaran dengan isi kertas itu. Cepat buka, titah Tuan Roderick. Lionel menatap ke arah istrinya dan juga putrinya. Kedua wanita itu memasang raut wajah yang sama. Namun, saat Vanya bertatapan dengan Lionel, wanita itu tak sanggup. Ia justru mengalihkan pandangannya seraya menahan air matanya. Jujur saja, Vanya sangat berharap jika suaminya bukanlah ayah kandung dari Zain. Sini, biar ayah aja yang buka kalau gitu, seru Tuan Roderick dengan kesal. Enggak, biar aku aja, tolak Lionel. Ia ingin melihatnya sendiri dan memastikannya.
Perlahan, tangannya mulai membuka kertas itu. Ia membaca namanya dan juga nama Zain. Tatapannya terhenti ketika melihat persentase kecocokan antara dirinya dan juga Zain. Bahu Lionel terlihat melemas, pandangannya mendadak kosong. Ia tak mengucapkan sepatah kata apapun. Membuat Tuan Roderick langsung merebut kertas itu darinya. Lama bah. Bruh, Lionel berlutut di hadapan sang istri, pria itu menundukkan kepalanya. Tanpa diberitahu, Fanya sudah tahu hasilnya saat melihat apa yang suaminya lakukan saat ini. Air matanya luruh, ia mengalihkan pandangannya seraya mengusap kasar air matanya. Maafkan aku, lirih Lionel dengan menahan isakan tangisnya. Bukan hanya Jenna, kamu juga memiliki anak lain. Bahkan, seorang putra yang kamu dambakan sejak dulu. Aku sudah tidak bisa lagi terus bertahan di sisimu. Anak itu selalu membuatku terbayang atas kesalahanmu di masa lalu. Lirih Fanya. Lionel meraih tangan Fanya. Dia mengecup lembut tangan itu dengan air mata yang membasahi pipinya. Beribu maaf yang Lionel lontarkan, tak akan bisa menyembuhkan luka yang telah pria itu torehkan padanya. Fanya, ia merasa hatinya terlalu sakit untuk kembali membina rumah tangga yang hancur sejak saat itu. Mama, lirih Jenna dengan air mata yang membasahi pipinya. Fanya menepis tangan Lionel, dia beralih memegang kedua bahu putrinya dan menatapnya dengan lekat. Fanya mengusap lembut wajah cantik putrinya saat ini. Jenna, kamu sudah besar. Kamu sudah mulai mengerti tentang permasalahan mama dan papa. Tidak apa ya? Kalau mama dan papa bercerai, Jenna menggelengkan kepalanya. Ia meraih tangan sang mama yang ada di pipinya dan menggenggamnya dengan erat. Umur Jenna udah gak lama lagi. Jenna gak mau mama dan papa pisah. Lirih Jenna dengan suaranya yang hampir hilang. Fanya menggelengkan kepalanya, ia kembali menangkup wajah putrinya dan menatapnya dengan tajam. Tidak akan, kamu akan panjang umur. Mama yang akan mendonorkan ginjal mama untuk kamu. Mama. Apa mama lupa jika ginjal mama dan papa tidak bisa didonorkan padaku, Hicks? Aku juga tidak mau kehilangan kalian, Hicks. Dokter kan bilang banyak resiko yang akan terjadi jika kalian tetap memaksa mendonorkan ginjal kalian padaku. Fanya menarik putrinya dalam pelukannya, wanita itu menangis terseduh-seduh. Lionel beranjak berdiri, ia menghela nafas berat melihat ibu dan anak itu yang samping memeluk. Tatapannya beralih menatap Tuan Roderick yang masih menatap ke arah kertas hasil tes DNA itu. Ya, aku tidak akan mengakuinya sebagai anakku. Bagaimanapun juga, aku tidak memiliki tanggung jawab atasnya. Ujar Lionel yang mendapat tatapan tajam Tuan Roderick. Anak itu tidak tahu apapun, justru kamu yang salah. Sudahlah, ayah mau bertemu dia. Sentak Tuan Roderick dan berjalan menghampiri cucu dan menantunya. Jangan terlalu bersedih, kakek sedang mengusahakan ginjal untukmu. Urutan namamu sudah berada di paling atas dalam daftar penerimaan ginjal. Kamu tenang dulu, sebentar lagi pasti ada yang mendonorkan ginjalnya, ujar Tuan Roderick dengan senyuman lembutnya. Pria baya itu hanya bisa lembut pada cucu perempuannya. Ayo,
temani kakek ke ruang rawat kakakmu. Jenna mengangguk, dia menghapus air matanya sebelum meraih tangan sang kakek. Keduanya pun berjalan menjauh, meninggalkan Vanya dan Lionel yang sama-sama saling terdiam. Tunggu Jenna sehat, barulah kita bahas tentang perceraian lagi. Sepertinya, ayah menerima anak itu, ujar Lionel seraya melirik istrinya yang sedang sibuk menghapus air matanya. Terserah, pokoknya, aku gak mau nerima anak itu sampai kapanpun titik. Sentak Vanya dan beranjak pergi meninggalkan Lionel yang menghela nafas berat. Hai ayo, kemana? Sahut Zain dengan bingung. Hai ayo, Zain menghela nafas berat, sedari tadi Kai yang duduk di sebelahnya terus mengatakan itu. Ayo kemana? Dari tadi Dedi tanya kok Ma. Dia mobil kecil yang lama. Selakai yang mana membuat Zain membulatkan matanya. Mobil darai mana? Itu Tayo, Toge. Bukan Zain yang berteriak, melainkan Ricky. Pria itu juga turut lelah dengan celotehan Kai yang belum beres sejak tadi. Ah elah, bikin bad mood aja. Gerutu Ricky yang kembali menatap ponselnya. Asriel dan Sea hanya saling pandang. Keduanya juga kaget dengan seriusan Ricky. Tak menyangka jika pria itu juga mendengarkan celotehan aneh Kai. Mungkin saja, saat ini dia sedang patah hati. Berharap, celotehan Kai menghiburnya tapi justru membuatnya kesal. Apa cilik ajalah angkel ini. Pantesan ndak laku, jomblo bucuk. Apa kamu bilang? Pekik Ricky dengan mata membulat sempurna. Itu kata Dedi tadi, iya balukan kata Dedi. Seru Kai yang mana membuat Zain refleks melambaikan tangannya. Enggak, Dedi gak pernah ya ngajarin kamu bilang gitu. Gak ya, seru Zain tak mau kalah. Sea dan Asriel menggelengkan kepalanya. Mereka pun kembali menatap ke arah buku Asriel yang menjadi pusat perhatian keduanya. Pulang sekolah bukannya menceritakan apa yang terjadi di sekolah, malah menyodorkan tugasnya. Tok, tok. Mendadak suasana menjadi hening. Tatapan mereka semua mengarah menuju pintu. Ketukan itu terus berlanjut. Membuat Sea beranjak berdiri dan memastikan siapa yang mengetuk pintu ruang rawat suaminya. Saat dibuka, Sea terkejut mendapati kedatangan keluarga Salvatore di hadapannya. Bahkan, melihat pria baya yang belum ia kenali sebelumnya, mendadak Sea menjadi khawatir dengan kedatangan keluarga itu. Ngapain kalian di sini? Desis Sea dengan tatapan tajam. Kami kesini ingin bertemu Zain dan memberikan ini. Tuan Roderick menyerahkan kertas tes DNA itu pada Sea. Dengan ragu, Sea meraihnya dan menatap isi yang tercatat pada kertas itu. Suamimu adalah anak kandung putraku Lionel Salvatore, yang berarti dia adalah cucuku. Ujar Tuan Roderick seraya menatap ke arah Zain yang juga tengah memandangnya dari brangkarnya. Sea membaca isi kertas itu untuk memastikan ulang, seolah ia tak percaya dengan apa yang Tuan Roderick katakan. Namun, ia tak bisa mengatakan apapun setelah melihat hasil tes DNA itu yang menunjukkan kecocokan DNA antara Lionel dan Zain. Kami ingin berbicara dengan Zain. Tatapan Sea beralih menatap Zain yang juga tengah menatapnya. Permintaan Tuan Roderick pastinya membuat Sea merasa bimbang. Namun,
Zain justru menganggukkan kepalanya seolah membiarkan mereka menemuinya. Karena akan membahas hal penting, Sea meminta Ricky mengajak kedua putranya bermain di luar. Kai sudah mencebikkan bibirnya ke bawah, ia tidak mau bersama Ricky. Pria kecil itu memegang erat lengan Zain seolah tak mau jauh dari Dedi sambungnya itu. Gak apa-apa, sama Om Ricky dulu ya. Di depan rumah sakit biasa ada yang jual jajan, Bujuk Zain seraya mengelus lembut kepala putranya. Kai menggeleng, ia justru memasang raut wajah ingin menangis. Sea bergegas mengambil alih. Ia menggendong tubuh Kai dan memberikannya ke Ricky. Kai membuka mulutnya lebar bersiap akan menangis. Seraya tangannya terulur berharap Zain meraihnya. Kita beli balon, seru Ricky dengan cepat. Seraya tangan yang lainnya menggandeng tangan Asril keluar dari ruangan itu. Gua, Dedi. Sea kembali menutup pintu, wanita itu menghela nafas kasar. Ia berbalik mendekati berangkar suaminya dan menatap 3 orang di hadapannya. Yah, 3 orang. Mereka tak menyadari ketidakhadiran Jenna di sana. Ketiganya fokus menatap Zain yang juga tengah menatap mereka. Aku mau lihat hasilnya, minta Zain pada istrinya. Sea mengangguk, ia memberikan kertas hasil tes DNA itu. Zain membacanya dengan teliti, tatapan matanya lalu beralih menatap Lionel. Siapa ibuku? Tanya Zain dengan tatapan datar. Areha, nama ibumu Areha. Aku sudah tidak tahu di mana keberadaannya sekarang. Terakhir bertemu, saat kamu masih di dalam kandungan, sahut Lionel dengan cepat. Zain menganggukkan kepalanya seraya melipat kertas yang ada di tangannya. Itu berarti, Anda sudah tahu keberadaan saya saat itu? Ibumu tidak berhak menuntut pertanggungjawaban suami saya, seru Fanya yang mana membuat Zain beralih menatapnya. Mungkin posisi ibu saya salah, menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Anda. Tapi, saya juga tidak memilih terlahir seperti ini. Pastinya, kehadiran saya tidak kalian harapkan. Maka dari itu, lupakan saja kejadian itu. Anggap saja saya tidak ada, dan... Tatapan beralih mengarah pada Lionel dengan mata yang terlihat berkaca-kaca. Saya juga tidak akan menganggap Anda ada, ujar Zain. Tidak bisa seperti itu, sentak Tuan Roderick yang mana membuat semua orang menatapnya. Tuan Roderick menatap tajam ke arah Zain, ia memandang lekat pria yang berstatus sebagai cucunya. Garis keturunannya harus ada, dan Zainlah yang meneruskannya, tak peduli dari mana ia terlahir. Zain tetaplah keturunan putra tunggalnya. Tes DNA ini menunjukkan, jika kamu adalah keturunan keluarga Salvatore, kamu tidak bisa melepasnya begitu saja, sentak Tuan Roderick. Aku gak mau jadi bagian keluarga Salvatore. Lupakan, aku tak akan menuntut apapun. Sebaiknya kalian keluarlah, titah Zain dengan kesal. Ia tidak mau tapi tetap dipaksa. Kenapa kamu sombong sekali? Desis Fanya yang mana membuat Zain beralih menatapnya. Kalau aku sombong memangnya kenapa? Salahkan suamimu kenapa menaruh benihnya pada perempuan lain?
Kenapa justru aku disalahkan? Posisiku saat itu belum jadi apa-apa, belum memiliki akal dan pikiran. Bagaimana bisa kamu menyudutkanku karena aku anak haram dari suamimu? Penjelasan Zain membuat semuanya terkejut. Fanya menggelengkan kepalanya, ia mengelus dadanya sabar. Tak mengira, jika Zain akan sebebas itu berbicara dengannya tanpa filter sedikit pun. Kau dengar, dia tidak ada sopannya sama sekali. Jenna, Fanya terkejut ketika tak mendapati putrinya ada di sebelahnya. Jenna, kemana Jenna? Seru Fanya yang membuat Lionel mendadak khawatir. Aku cari Jenna dulu, pamit Fanya dan bergegas keluar mencari putrinya. Sementara itu, Jenna duduk di taman rumah sakit. Ia memandang lurus ke depan dengan perasaannya yang tak karuan. Ia sangat yakin, jika di dalam ruangan Zain pastinya semua orang berdebat. Dan Jenna tidak menyukai itu. Lo di sini, suara Ricky mengagetkan Jenna. Wanita itu menoleh dan mendapati Ricky yang sedang menggendong Kai. Ricky menurunkan Kai, ia membiarkan anak itu memainkan balonnya yang dibeli di depan rumah sakit. Sementara Asril, ia asik memakan rujak di kursi seberang seraya memantau adiknya. Mereka anak Kak Zain, tanya Jenna seraya menatap kedua anak berbeda usia itu. Iya, lebih tepatnya sambung, sahut Ricky yang kini duduk di sebelah Jenna tanpa meminta izin lebih dulu padanya. Jenna tampak terkejut, wanita itu menoleh pada Ricky yang menatap santai padanya. Sambung, kagetnya, ya, umur Zain kalau aku tak salah ingat, 22 tahun. Masa iya dia sudah memiliki anak seusia Asril? Kalau Kai mungkin masih masuk. Kalau Asril, rasanya tidak masuk akal kan, terang Ricky. Tapi istri Kak Zain, jelas saja lebih tua dibanding Zain. Tapi kalau jandanya model Sea, aku juga mau. Canda Ricky yang mana membuat Jenna mengulung senyumnya. Dulunya Zain bukan orang yang berpunya, buat makan aja susah karena harus membiayai mendiang neneknya yang sakit kanker. Entah gimana caranya, dia menikah dengan Sea. Tapi, sayangnya neneknya meninggal karena penyakitnya. Untungnya, ada Sea yang membangunkan semangat pria itu. Ricky menjelaskan tentang kelebihan Zain. Ia sendiri sebagai sahabat merasa kagum dengan kehidupan pria itu. Sepertinya kamu tahu banyak tentang Kak Zain, ujar Jenna yang mulai tertarik dengan kehidupan Zain. Ricky menarik sudut bibirnya, ia menyandarkan punggungnya seraya menatap gadis cantik di sebelahnya itu. Tentu saja, bahkan, warna sempatnya saja aku hafal apa aja, seru Ricky yang mana membuat Jenna tertawa. Tawa Jenna membuat jantung Ricky berdegup kencang, pria itu memegangi dadanya. Seakan, jantungnya ronta ingin keluar. Kamu kalau gemukan dikit cantik loh. Gak usah diet, cewek kurus kelihatannya kurang cantik, ujar Ricky yang menghentikan tawa Jenna. Berat badanku terus turun semenjak cuci darah. Perkataan Jenna tentunya mengejutkan Ricky. Ia pastinya sudah tak asing lagi mendengar kata-kata itu. Sayang banget, cantik kok sakit, batin Ricky seraya menatap Jenna penuh prihatin. Gak usah natap kasihan begitu. Sekarang,
aku sedikit lega. Setidaknya, saat aku kembali, Papa memiliki anak selainku untuk mengobati rasa kehilangannya. Ujar Jenna sambil menatap langit yang cerah saat ini. Ricky menarik satu sudut bibirnya, ia turut memandang apa yang sedang Jenna pandang. Kamu yakin banget kalau bakal mati? Siapa tahu aku yang duluan. Tapi jangan deh, orang kita aja belum nikah. Di ruang rawat Zain semakin terasa canggung. Apalagi tatapan ketiga pria berbeda usia itu sama dingin. Sea yang perempuan sendiri saja merasakan hawa yang tidak enak di sana. Terserah, aku tidak mau masuk ke dalam keluarga kalian. Apalagi menjadi pewaris, suruh putramu buat anak lagi saja. Dia masih kuatkan untuk membuatnya. Aku saja sudah berhasil membuat istriku hamil. Jangan bilang, jika dia sudah tak mampu, seruan Zain membuat Tuan Roderick tertawa. Seharusnya tidak perlu tes DNA, dia sangat mirip denganmu Lionel, ujar Tuan Roderick. Enggak ya, pekik Lionel tak terima. Dia dan Zain kini adu tatapan tajam. Kompak, keduanya mendengus sebal seraya memutar bola matanya malas. Malam hari, Zain tak bisa tidur. Pria itu masih memikirkan kedatangan keluarga Salvatore siang tadi. Dirinya kekeh tak ingin menerima kenyataan yang ada. Menurutnya, tidak tahu siapa ayah kandungnya itu jauh lebih baik. Tak adanya Lionel, dia juga masih bisa hidup sampai sekarang. Tapi tetap saja, tak dapat dipungkiri jika dulunya ia seorang anak yang memimpikannya kasih sayang orang tuanya. Zain, apa kamu lapar? Sea terbangun dari tidurnya, ia mendapati suaminya yang belum kunjung tertidur. Enggak, aku pinjam ponselmu. Aku ingin mengirim pesan pada Ricky biar besok dia kesini membantuku pulang. Aku sudah meminta dokter pulang besok, dan dia mengizinkannya. Sea beranjak duduk, dia menggosok matanya yang masih merasa mengantuk. Kapan kamu meminta izin dokter? Tanya Sea dengan heran. Tadi sore, aku kasihan melihatmu bolak-balik kantor, rumah, dan rumah sakit dalam keadaan hamil begini. Lebih baik aku pemulihan di rumah saja, biar kamu tidak terlalu lelah, terang Zain. Sea turun dari berangkar dengan hati agar tak membangunkan kedua putranya yang masih tertidur lelap. Wanita itu berjalan menghampiri berangkar Zain. Melihat itu, Zain segera menggeser tubuhnya dan memberi ruang agar Sea tidur di sebelahnya. Perlahan, Sea menaiki berangkar Zain dengan hati agar tak menyakiti pria itu. Padahal aku enggak apa-apa, ujar Sea seraya memeluk suaminya. Zain memeluk balik istrinya. Seperti biasa ia menempatkan tangannya di atas perut wanita itu. Semenjak Zain tahu Sea hamil, ia memiliki hobi baru, yaitu mengelus perut istrinya yang bahkan masih terlihat datar. Aku ingin cepat sehat dan kembali kuliah, biar kamu gak capek kerja lagi. Aku juga malu dibiayai olehmu terus. Sebagai seorang suami, aku merasa seperti tidak ada harga di. Zain menghentikan ucapannya saat Sea menutup mulutnya. Wanita itu menatap tajam suaminya. Ia tak suka suaminya itu mengatakan hal tersebut. Apa kamu memerasku? Apa kamu berfoya? Foya dengan segala harta yang aku punya, enggak kan? Jadi,
jangan bicara seperti itu. Aku tidak suka, aku tidak bermaksud menurunkan harga dirimu sebagai seorang suami. Tidak sama sekali. Aku hanya membantumu sebisaku di saat sekarang kamu sedang proses untuk sukses, tegur Sea dengan tatapan kesal. Maaf, cicit Zain dengan tatapan bersalah. Sea mendengus sebal, ia melepaskan pelukan suaminya dengan kasar. Karena kesal menatap wajah Zain, Sea pun berbalik memunggungi pria itu. Zain yang tahu istrinya merajuk berusaha membujuknya. Kamu marah? Maaf, aku hanya merasa tidak enak padamu. Biaya rumah sakit pasti mahal, belum lagi biaya lainnya. Aku merasa terlalu banyak merepotkanmu. Suatu saat jika aku sukses, aku akan membahagiakanmu. Aku janji, serius, yakin Zain, kedepannya ia akan berusaha membahagiakan istri dan anak-anaknya. Terus kalau biaya rumah sakit mahal, kamu maunya aku gimana? Kamu maunya aku biarin kamu tergeletak tanpa pertolongan gitu? Terus aku jadi janda lagi, terus cari suami baru lagi. Gitu maksudnya? Seru Sea dengan kesal. Wanita itu semenjak hamil sangat sensitif dan mudah sekali merasa kesal. Zain meneguk kasar ludahnya setelah mendengar kemarahan sang istri. Ya enggak gitu juga, cicitnya. Sea berbalik, ia meletakkan tangannya di atas pipi pria itu. Dengar, selama kamu tidak mengkhianatiku dan berperilaku baik, menurutku, itu sudah cukup. Aku tak mencari suami yang kaya, tapi aku mencari suami yang setia. Maka dari itu, jangan hancurkan kepercayaanku. Karena aku mulai mencintaimu. Zain mengerjapkan matanya. Dia menjauhkan sedikit wajahnya seraya mengambil tangan sang istri yang mengelus pipi mulusnya. Beneran, ini serius gak sih? Tanya Zain dengan perasaan yang tak karuan. Beneran lah, kamu kira, aku udah sedia ngandung anak kamu. Masa aku gak serius cinta sama kamu sih? Sahut Sea dengan nada ketus. Zain tersenyum, ia terlihat salah tingkah sekarang. Pria itu memegangi kepalanya yang berdenyut sakit karena terlalu banyak bergerak. Melihat itu, Sea menjadi khawatir. Saat Sea akan memegang kepala Zain, pria itu malah menghalanginya. Enggak papa, hatiku cenut, larinya ke kepala juga cenutnya, ujar Zain menahan senyumnya. Beneran kan, kamu cinta aku? Seru Zain dengan tersenyum lebar. Enggak, cintaku sudah habis di mantan, ketus Sea dan berbalik memunggungi suaminya kembali. Kalau gitu, aku juga mau ngomong. Kalau aku, cinta kamu Sea. Sea menahan senyumnya, wanita itu memejamkan matanya seraya menahan debaran hatinya. Seolah, wanita itu pertama kali merasakan yang namanya jatuh cinta. Kata Ricky sore tadi, dedeknya harus dipupuk biar ganteng kayak bapaknya. Celetuk Zain yang mana membuat Sea melebarkan matanya. Seperti perkataan Zain semalam, hari ini pria itu diizinkan pulangnya. Dengan syarat, melakukan perawatan jalan. Sea menyetujuinya, ia akan mengantar suaminya setiap jadwal kontrol. Kini, wanita itu tengah membereskan barang yang ada di ruang rawat sebelum pulang ke rumah. Sedangkan Zain, ia hanya membantu ala kadarnya karena harus duduk di kursi roda. Aku bantu ya, izin Zain saat melihat istrinya kesulitan mendirikan koper itu.
Gak usah, kamu udah duduk di sana aja. Kalau jatuh, aku yang tambah gak kuat ngangkat kamu. Kita Sea yang mana membuat Zain mengerucutkan bibirnya. Aku gak lumpuh loh, protes Zain. Sea menghela nafas kasar, dia berbalik menatap suaminya itu. Ia gak lumpuh, tapi masih lemas kan? Zain menurut dengan apa yang Sea katakan. Pria itu menunggu istrinya selesai beberes barang bawaan mereka. Tak lama, Ricky datang. Pria itu langsung membawa koper milik Zain untuk dimasukkan ke dalam mobil. Gue antar Sea ke dokter kandungan dulu, lo tunggu di mobil aja, pinta Zain. Beres, sahut Ricky dengan tersenyum lebar. Setelah kepergian Ricky, Sea langsung mendorong kursi roda suaminya keluar menuju ruangan dokter kandungan. Kemarin ia telah membuat janji temu hari ini. Jika ditunda lagi, bisa suaminya itu terus mengoceh sepanjang saat. Sesampainya di ruangan dokter, Sea masuk ke dalam setelah mengetuk pintu. Selamat pagi Bu Sea. Pagi dok, sahut Sea dengan ramah. Pertama kalinya Zain masuk ke dalam ruangan dokter kandungan, pria itu sungguh takjub dengan alat yang ada di sana. Setelah mengobrol sebentar, Sea diminta untuk naik ke atas berangkar dan menyingkap bajunya. Zain pun memperhatikan dengan seksama, apalagi saat dokter mengoleskan gel di atas perut istrinya itu. Sudah dites pek, tanya dokternya. Sudah dok, hasilnya positif. Sekarang datang mau periksa keadaan dedeknya, ujar Sea dengan tersenyum lembut. Dokter itu tersenyum, ia menggerakkan alat di atas perut Sea seraya matanya menatap ke arah layar monitor. Lihat, Zain dan Sea langsung menatap ke arah layar monitor. Mereka tak mengerti titik yang dokter tunjukkan. Terlebih Zain, ia sangat heran dengan apa yang dokter tunjukkan. Mengerti jika pasiennya belum paham, dokter pun kembali menjelaskannya. Ini titiknya 2 loh Bu, masih gak kelihatan? Tanya dokter itu. 2 titik, heran Sea yang masih berusaha berpikir. Iya, titik 2 tandanya, Sea mengerjapkan matanya. Dia baru mengerti maksud dokter itu. Kembar dok, pekik Sea dengan tatapan tak percaya. Benar sekali, kembar, air mata Sea langsung jatuh. Ia tak menyangka jika dirinya bisa hamil kembar. Berbeda dengan Zain yang masih mencari keberadaan anaknya. Kamu ngapain sih? Bukannya seneng anak kita kembar? Seru Sea dengan kesal, rasa harunya hilang entah kemana saat melihat tingkah suaminya. Mana kembar? Kok aku gak lihat, gambarnya kayak layar TV jadul loh. Gak ada dedeknya, mana? Sea beralih menatap dokter dengan tertawa hambar. Maaf dok, bapaknya masih muda. Maklum, masih polos. Pertama buat aja harus diajarin dulu, ujar Sea dengan tatapan meringis. Kai masih berada di sekolahnya, pria kecil itu terlihat malas mengikuti jam pelajaran. Temannya yang lain pada sibuk mengikuti arahan guru, Kai malah asik bermain pensilnya sendiri. Gurunya pun menotis Kai yang tak mengikuti arahannya. Kai, sebutkan tumbuhan yang hidup di air, seru guru itu yang mana membuat Kai mengalihkan pandangannya. Kok bika tumbuhan hidupa di air? Gumam Kai dengan tatapan bingung.
Hayu apa? Tadi ibu ceritakan tumbuhan yang hidup di air. Kai berarti tak mendengarkan arahan ibu ya. Ujar guru itu dengan nada tegasnya. Oh Kai tahu, seru Kai dengan mata berbinar terang. Tumbuhan yang hidup di air itu, contohnya, cayul kop, cayul lode, cayul bayam, cayul. Itu sayuran, bukan tumbuhan, tegur guru itu dengan nada kesalnya. Kai mengerjapkan matanya, ia lalu berlari menatap ke arah bukunya. Perasaan, dia sudah menjawab dengan benar. Kenapa gurunya malah menyalahkannya? Benel loh bu cumi, cayul kop dali tumbuhan, ada ailna juga, kan? Sumirna, bukan cumi, tegur guru itu dengan senyuman terpaksa. Iya, bu cumi. Pakai S, bukan C, coba bilang ses. Kai menghela nafas kasar. Dia sudah biasa diledek seperti ini di sekolah. X, Kai bahkan sampai menyemburkan ludahnya karena terlalu sulit mengatakannya. Guru itu menahan tawanya, raut wajah kesal Kai sungguh menghiburnya saat ini. Bahkan, teman Kai menertawakannya, yang mana membuat anak itu semakin kesal dibuatnya. Tatapannya beralih menatap teman sebangkunya yang tertawa paling keras. Hi Jibal, kamu juga ndak bicara ayau? Teriak Kai, seketika kelas pun mendadak sepi. Jibal, apa itu Jibal? Heran temannya itu dengan mengerjapkan matanya. Jidat lebawol, seru Kai seraya melebarkan matanya. Guru Kai dan para temannya tampak terkejut dengan apa yang Kai katakan. Bahkan, teman Kai yang dikatakan jidat lebar itu langsung memegang keningnya. Memang benar, jidatnya lebih lebar karena rambutnya yang terlalu mundur. Emosi cekali lacanya, desis Kai dengan tatapan sinis. Ya bialin aku Jibal, daripada kamu pebal. Balas teman Kai dengan kesal. Pebal, bingung Kai seraya mengerjapkan matanya. Pelut lebal, tawa semua orang yang ada di kelas pecah, kecuali Kai. Anak itu memandang temannya dengan nafas memburu. Cembalangaan, Hais, sudah, kita lanjutkan pelajarannya. Sea baru saja menebus vitamin yang dokter resepkan. Setelah itu, wanita itu langsung memutuskan untuk pulang. Hanya saja, sepanjang jalan menuju mobil Zain menggerutu lirih seraya menatap tagihan pembayaran USG yang baru saja mereka lunaskan tadi. Cuman lihat titik-titik goyang begitu bayar 500.000. Nanti kalau sampai titiknya loncat, pasti jadi 1 juta itu, gumam Zain dengan heran. Sea menggelengkan kepalanya pelan, ada saja yang suaminya itu pikirkan. Namanya juga USG, itu termasuknya murah loh. Waktu Kai dalam kandungan, aku USG habis 3 juta. Celetuk Sea yang mana membuat Zain membulatkan matanya. Itu USG apa DP motor? Mahal amat. Dokter bisa korupsi juga gak sih? Curiga kalau sebenarnya USG cuman 50.000. Zain kaget dengan harga yang menurutnya tak masuk akal. Sea hanya bisa menghela nafas pelan, ia memaklumi keterkejutan suaminya. Belum lagi biaya yang lain, apa tidak syok pria itu melihat kebutuhan anak yang sangat banyak? Bersambung.